An-nasu arba'atu aqsamin. Manusia terbagi kepada 4. Yang pertama, rajulun iktasabal mala min haram wa anfaqahu bil haram fadzalika finnar. Yang pertama, seseorang iktasabal mal min haram, yang dia mencari rezeki dari hal yang haram, wa anfaqahu fil haram, dan dia menafkahinya pun di jalan yang haram. Mencari rezeki dari sumber yang haram, wa anfaqahu fil haram, dan dia nafkahi, dia keluarkan rezeki tersebut fil haram, di dalam hal-hal yang haram juga. Fadzalika finnar, maka orang tersebut wajib berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun iktasabal mala min haramin wa anfaqahu fil halali wa dzalika finnar. Dan yang kedua, seseorang yang mencari rezeki, mencari harta dari sumber yang haram, wa anfaqahu fil halal, namun dia nafkahi, dia keluarkan untuk hal-hal yang halal, untuk kebaikan. Wa zalika finnar, orang tersebut wajib berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari slot dikasih buat maulid, dari menang slot buat maulid, dari menang slot buat Isra Mi'raj, buat pondok pesantren. Wa zalika finnar, maka tetap orang tersebut wajib berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun iktasabal mala min halal wa anfaqahu fil haram wa dzalika finnar. Adalah golongan yang ketiga, adalah seseorang yang mencari harta dari sumber yang halal, wa anfaqahu fil haram, namun dia nafkahkan, dia keluarkan untuk hal-hal yang haram. Wa zalika finnar, dan orang tersebut wajib berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ngewarung, dia usaha dagang, buka warung, atau dia ngojek dan lain sebagainya, halal. Duitnya dipakai buat judi slot, ya, dipakai buat hal-hal ya judi yang lainnya, atau buat mabok-mabokan. Fadzalika finnar, maka orang tersebut wajib berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalika, nasallallahu salama wal afiyah. Golongan yang keempat adalah seseorang yang mencari harta dari sumber yang halal, wa anfaqahu fil halal, dan orang tersebut menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya fil halal, di dalam hal yang halal juga, di dalam perkara yang baik juga. Fahadha huwa an-naji, dan inilah orang yang selamat daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walakin ba'dal hisabi, akan tetapi ada tetapinya nih, akan tetapi setelah ada pengauditan. Tetap diaudit dulu ente. Kalau KPK yang audit kita, bisa masih kita sogok. Ya, bisa, gampang KPK, gampang. Tapi kalau Allah yang audit bisa? Enggak. Al-mal, kata Rasulullah, al-mal yang namanya harta, halaluhu hisab, halalnya pasti diaudit oleh Allah. Wa haramuhu adab, dan harta yang haram pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man husiba ugiba, siapa orang yang telah diaudit oleh Allah pada yaumul ba'ats, hari pembangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia dan jin dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Itu ada pengauditan di situ. Wa man husiba, siapa orang telah diaudit oleh Allah, ugiba, ketahuilah orang tersebut pun telah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syiddatul qiyamah, syiddatul mahsyar begitu dahsyat. Huru hara di saat kiamat itu begitu dahsyat.
huru hara di padang mahsyar begitu dahsyat. Sampai di dalam kitab tauhid diterangkan seakan-akan matahari itu berada sejengkal di atas kepala kita. Begitu dahsyat. Maka apa? Dikatakan man husiba uqiba. Yang udah dia dihisab berarti dia disiksa. Walaupun begitu penghisabannya selesai, dia bisa masuk surga, tetap dia berarti sudah kena siksa oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Tadi itu syiddatul qiyamah wa syiddatul mahsyar. Ya makanya lihat Hadratul Rasul salawatullah wassalamu ala wasallam, beliau punya doa apa? Allahumma ij'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang susah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan susah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan susah. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan ya Allah, bangkitkanlah aku kelak di padang mahsyar bersama dengan golongannya orang-orang susah. Lihat, berani gak kita doa begitu? Hah? Yang ada dikit-dikit, ya Allah ya Quddus sabbir lana bil fulus, sabbir lana bil fulus bihaqqi wa bijahi barkat bi karamatil habib Abdullah. Oh dikit-dikit doanya kan begitu. Ya Allah ya Quddus ajil lana bihaqqi wa bijahi wa barkat bi karamatil habib Abdullah al-Aidrus. Itu doa kita tuh. Minta duit mulu sama Allah. Coba berani gak tuh? Kita berdoa seperti doanya Rasulullah. Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Coba dah. Berani gak begitu? Kita dalam doa ya Allah ya Quddus, pengijabahannya agak lama. Begitu kita minta miskin, tuh hari juga dibikin miskin sama Allah. Mana itu? Makanya ada satu doa kan, Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka nabiyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu sebagaimana memohonnya nabimu dan kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lembakan tuh saya nggak mau baca itu. Kenapa? Di dalam doanya Rasulullah ada doa Allahumma ij'alni miskinan. Dan gitu, biarin dah ntar gue di akhirat lama dihisab, biarin dah. Yang penting pondok pesantren jadi cepat, amin. Amin.